Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Meisa dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sel. Sebelum saya beranjak ke pembahasan tentang sel, silakan kalian perhatikan di samping. Bandingkan gambar antara sel hewan dan sel tumbuhan. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang organel-organel sel. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sel. Sel adalah unit terkecil yang ada pada tubuh kita. Nah, di dalam sel, di dalam kedua sel ini, ada organel-organel sel. Organel-organel sel adalah bagian-bagian dari sel yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. So, kita bahas satu persatu fungsinya. Organel sel yang pertama, membran sel. Membran sel tersusun dari dua lapis fosfolipid, sehingga disebut dengan fosfolipid bilayer. Ada bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala fosfolipid berada di lapisan luar. Pada bagian ekor berada di lapisan paling dalam. Oleh karena itu, kepala fosfolipid bersifat hidrofilik, sedangkan ekornya bersifat hidrofobik. Nah, membran sel di sini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara molekul di luar sel, senyawa di luar sel menuju ke dalam sel atau sebaliknya. Sampai di sini paham ya? Organel yang kedua yaitu nukleus atau inti sel. Inti sel ini letaknya di bagian dalam sel yang terdiri dari bagian nukleoplasma, nukleolus. Inti sel ini berperan sebagai pengontrol semua kegiatan sel. Jadi semua metabolisme yang terjadi di dalam sel pengendalinya adalah nukleus. Di dalam nukleus terdapat nukleolus. Di dalam nukleolus terdapat benang-benang kromatin. Pada saat pembelahan sel, benang-benang kromatin ini akan memendek dan membentuk kromosom. Pada kromosom inilah materi genetik kita tersimpan. Sehingga selain fungsi inti sel sebagai pengendali semua kegiatan sel, inti sel juga berperan menyimpan informasi genetik. Organel sel yang ketiga, yakni sitoplasma. Sitoplasma ibarat dalam akuarium, sitoplasma itu adalah airnya. Jadi semua organel-organel sel yang berada di dalam sel itu bergerak bebas pada sitoplasma. Pada sitoplasma lah organel sel bekerja. Selanjutnya ribosom. Ribosom merupakan bulatan-bulatan kecil yang ada kalanya menempel pada retikulum endoplasma, ada kalanya bebas berada pada sitoplasma. Ribosom memiliki peranan yang sangat penting dalam proses sintesis protein. Organel sel berikutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini mengisi sebagian besar isi sel. Retikulum endoplasma berbentuk lembaran-lembaran yang tersusun. Adapun lembaran-lembaran itu tersusun dari sisterna-sisterna. Retikulum endoplasma ada dua macam. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Kenapa disebut retikulum endoplasma kasar? Karena pada membran retikulum endoplasma terdapat ribosom-ribosom yang menempel. Sedangkan yang kedua, ada retikulum endoplasma halus. Sebaliknya, jika pada membran sisterna tidak terdapat tempelan ribosom. Karena ada dua macam, fungsinya juga beda. Retikulum endoplasma kasar yang terdapat ribosom di membrannya berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Hasil dari proses sintesis lipid dan sintesis protein akan dibawa oleh vesikula-vesikula transport menuju organel sel berikutnya, yaitu badan Golgi. Badan Golgi bentuknya hampir sama dengan retikulum endoplasma, berupa tumpukan sisterna-sisterna. Bedanya, kalau retikulum endoplasma terhubung dengan nukleus, badan Golgi tidak terhubung dengan nukleus. Hasil dari metabolisme yang dihasilkan di retikulum endoplasma akan disimpan, akan ditransportasikan ke badan Golgi. Apabila bagian sel lain membutuhkan materi yang disimpan di badan Golgi tersebut, maka akan diangkut oleh vesikula transport menuju ke bagian yang membutuhkan. Organel sel berikutnya yaitu lisosom. Lisosom berupa vesikula-vesikula kecil yang memiliki selapis membran. Lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik yang berperan dalam pencernaan intraseluler. Misalnya, protease berperan untuk mencerna protein, lipase berperan untuk mencerna lipid. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria itu berbentuk silinder yang terdiri dari dua membran. Ada membran luar dan membran dalam. Membran dalam bentuknya berlekuk-lekuk yang disebut dengan kristal. Nah, mitokondria ini memiliki keunikan yang istimewa dibanding organel-organel sel lainnya karena dalam mitokondria terdapat DNA. Nah, DNA ini bisa mengatur proses sintesis protein. Makanya mitokondria disebut sebagai organel semi otonom.
Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton yaitu kerangka sel, terdiri dari serabut-serabut yang tersusun kuat tapi lentur. Sitoskeleton berperan sebagai rangka sel, sehingga bentuk sel itu akan tetap. Serta sitoskeleton juga sebagai tempat tertautnya beberapa organel sel. Dan yang terakhir, dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel ini sifatnya lebih kaku daripada membran sel. Oleh karena itu, fungsi dari dinding sel adalah sebagai pembentuk sel. Demikian penjelasan organel-organel sel beserta fungsinya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.